kita akan dibawa ke sebuah markas para gangster, yang mana markas itu juga dijadikan oleh mereka sebagai pabrik pembuatan tepung haram. Tak lama datang tangan kanan bos gangster bernama Demian, yang ingin mengambil beberapa barang haram untuk segera diedarkan. Namun di sini si bos gangster mengatakan kepada Demian, kalau salah satu anggotanya ada yang telah berkhianat. Setelah disebutkan ciri-cirinya, tuduhan itu ternyata mengarah kepada Demian. Namun ketika Demian akan dihabisi, inilah yang dilakukan Demian. Ternyata Demian ini adalah salah satu agen khusus yang selama ini menyamar. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Demian menghampiri bos gangster untuk segera menangkapnya. Namun di sini si bos gangster sudah terluka parah dan sebentar lagi akan koit. Sebelum koit si bos gangster mengatakan kalau dirinya sudah tahu siapa dan di mana istri Demian tinggal. Mendengar hal tersebut, Demian langsung pulang ke rumah untuk mengecek keadaan istrinya. Demian dibuat sangat syok karena sang istri ternyata sudah tewas. Nampaknya sebelum Demian membantai para gangster, mereka sudah terlebih dulu menghabisi istri Demian. 1 bulan kemudian, terlihat Demian yang masih terpuruk pasca kematian sang istri. Setiap hari Demian menghabiskan waktunya hanya dengan mabuk-mabukan. Demian juga ternyata sudah keluar dari agen khusus, dan sekarang hanya menganggur di rumah seperti saya. Suatu hari Demian dihubungi oleh sahabat lamanya bernama Simon, yang merupakan guru SMA. Di sini Simon menghubungi Demian karena ada hal penting, yang harus ia bicarakan dengan Demian. Simon memohon kepada Demian agar ia mau datang ke rumahnya malam ini juga. Kat cerita malam harinya, Demian mendatangi rumah Simon sambil makan malam bersama. Di sini Simon mengatakan kalau muridnya di sekolah, banyak sekali yang kecanduan barang haram. Bahkan dalam beberapa bulan ini, banyak sekali muridnya yang tewas akibat overdosis. Kemudian Simon mengatakan kalau ia yakin peredaran barang haram itu dilakukan oleh orang dalam. Untuk itu Simon memohon kepada Demian, agar Demian bisa ikut membantu memecahkan kasus ini, mengingat Demian sangat berpengalaman. Mendengar hal itu Demian hanya mengatakan kalau Simon lebih baik mempercayakan kasus ini kepada polisi, karena Demian kini sudah pensiun. Simon pun menjawab, kalau ia sudah beberapa kali melaporkan kejadian ini kepada polisi, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut apa-apa dari kepolisian. Demian yang masih trauma atas kematian istrinya dulu, ia tetap menolak permintaan Simon. Percakapan itu ternyata didengar oleh anak Simon yang bernama Kamil ini orangnya. Diketahui Kamil juga masih anak SMA dan bersekolah di tempat Simon mengajar. Berikutnya terlihat Demian mengunjungi minimarket untuk membeli beberapa minuman. Namun di sini Demian malah dipalak oleh beberapa preman di wilayah tersebut. Dengan sangat santai, Demian melumpuhkan mereka satu persatu. Sisi lain memperlihatkan Simon, yang ternyata nekat menyelinap masuk ke salah satu gudang yang ada di sekolahnya. Gudang tersebut ia yakini sebagai tempat penyimpanan tepung haram yang selama ini sedang marak di sekolahnya. Namun saat Simon akan masuk ke dalam gudang, Simon malah ketahuan. Esokan harinya Demian tak sengaja mendengar berita di TV kalau Simon kini telah tewas. Para polisi beranggapan kalau Simon adalah seorang pengedar berkedok guru yang menjual barang haram kepada para murid di sekolah Simon mengajar. Para polisi itu juga menganggap kematian Simon diakibatkan karena tungwek. Mendengar berita tersebut, Demian seketika merasa bersalah karena Demian sempat menolak ajakan Simon untuk membongkar kasus barang haram di sekolahnya. Demian yakin kalau Simon sengaja dikambing hitamkan oleh para pelaku itu. Hari itu juga Demian langsung mendatangi rumah Simon. Di sana ia mencoba menenangkan istri Simon sambil mengatakan kalau Simon tidak bersalah dan dia bukan seorang pengedar. Kemudian satu polisi menghina Kamil anak Simon dengan sebutan anak pengedar. Hal tersebut tentu membuat Kamil marah, namun untungnya Demian segera menyuruh polisi itu untuk pergi. Beberapa minggu kemudian, Demian berencana akan melamar menjadi guru di tempat dulu Simon mengajar. Maksud dan tujuannya yaitu untuk memecahkan kasus barang haram, serta membuktikan kalau Simon sahabatnya tidak bersalah. Simon langsung disambut baik oleh kepala sekolah di sana, karena kebetulan sekolah itu sekarang sedang membutuhkan seorang guru. Di sini si kepala sekolah mengatakan kalau ia ingin mengembalikan lagi citra sekolah ini menjadi baik, karena semenjak Simon dianggap mengedarkan barang haram kepada muridnya sendiri,
semua orang menganggap sekolah ini jelek. Si kepala sekolah juga menjelaskan kalau ia sudah mempekerjakan agen keamanan, agar tidak ada lagi yang bisa mengedarkan barang haram di sekolah tersebut. Tak lama kemudian datang seorang guru bernama Agatha. Agatha dan Demian segera berkenalan, lalu kepala sekolah menyuruh Agatha mengenalkan Demian kepada guru-guru lainnya. Satu persatu guru di sana berkenalan dengan Demian, dimulai dari guru pencaksilat, tata boga, PPKN dan juga guru kimia. Esokan harinya Demian masuk ke dalam kelas untuk memulai mengajar para murid. Namun terlihat para murid di sana tidak ada yang menghargai Demian. Bahkan salah seorang murid bernama Roy bertingkah sombong kepada Demian. Roy beberapa kali diingatkan oleh Demian, namun Roy tetap melawan. Beruntung saat itu datang Agatha bersama agen keamanan yang langsung mengusir Roy keluar. Malam harinya saat Agatha akan pulang, tiba-tiba ia dihampiri oleh Roy bersama beberapa anak buahnya. Roy ternyata menyukai Agatha dan sekarang ia berniat memperkasnya. Beruntung sebelum itu terjadi, tiba-tiba Demian datang bersama satu guru lainnya dan langsung melumpuhkan mereka semua. Satu guru yang melihat kehebatan Demian itu merasa sangat kagum kepadanya. Setelah kejadian itu, memperlihatkan Roy yang saat ini telah diringkus oleh segerombolan begundal yang juga bersekolah di sana. Pemimpin para begundal itu adalah seorang murid bernama Jaro, ini orangnya. Lama kemudian datang seseorang menggunakan motor menghampiri mereka. Ternyata orang itu adalah si agen keamanan sekolah. Di sini si agen keamanan kesal kepada Roy karena Roy sudah bertingkah semaunya. Terungkap fakta kalau orang yang selama ini mengedarkan barang haram di sekolah adalah si agen keamanan bersama para murid begundal ini. Mereka tanpa pikir panjang, langsung menyiksa Roy dengan sangat kejam. Hal tersebut mereka lakukan karena Roy sudah bertingkah semaunya, yang bisa membuat bisnis mereka tercium oleh orang lain. Esokan harinya semua guru yang melihat rekaman Demian dari CCTV tentu merasa kagum kepadanya. Kepala sekolah juga sangat berterima kasih kepada Demian karena sudah menyelamatkan Agatha. Sebelum pergi ke kelas, Demian sempat dihampiri oleh agen keamanan yang bertanya siapa sebenarnya Demian. Demian hanya mengatakan kalau dirinya tidak lebih dari seorang guru biasa. Ketika Demian masuk kelas, ternyata semua murid juga sudah tahu kalau Demian sangat ahli dalam ilmu bela diri. Di sini para murid itu meminta Demian agar mau mengajarkan bela diri di saat jam pulang sekolah. Ketika waktu pulang sekolah tiba, mereka sangat berantusias belajar bela diri bersama Demian. Kemudian datang Kamil yang pada hari itu baru masuk kembali ke sekolah. Kita tahu Kamil adalah anak kandung Simon yang sudah tewas dan dicap sebagai pengedar barang haram. Saat di kamar ganti Demian mendatangi Kamil dan Kamil langsung mengamuk kepada Demian karena waktu itu Demian tidak mau membantu ayahnya dalam menangani kasus barang haram ini. Jika Demian mau membantu, mungkin saat ini ayahnya masih hidup. Demian mencoba menenangkan Kamil dan alasan ia menjadi guru di tempat ini tak lain untuk membuktikan kalau ayah Kamil yaitu Simon tidak bersalah. Malam harinya Demian pun janjian minum bersama Agatha. Terlihat Agatha yang begitu tertarik dengan Demian, begitupun sebaliknya. Hingga ketika Demian akan mengambil lagi minuman, tak sengaja ia melihat beberapa pria yang sedang mengganggu pengunjung di sana. Demian segera menyuruh para pengganggu itu untuk berhenti, namun mereka menolak hingga terjadilah baku hantam. Melihat kehebatan Demian, Agatha semakin tertarik kepadanya, bahkan pada malam itu Agatha meminta Demian untuk pulang ke apartemennya saja. Sesampainya di sana kita tahu apa yang akan mereka lakukan. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba Demian teringat dengan mendiam istrinya. Alhasil Demian langsung mengurungkan niatnya, lalu bergegas pulang saat Agatha sedang mengambil minuman. Saat Demian sedang berjalan pulang, tak sengaja ia melihat salah satu murid begundal yang sedang bertransaksi barang haram. Di sini Demian langsung menghampirinya, lalu bertanya dari manakah barang itu ia dapatkan. Namun si begundal ini tidak mau mengatakan karena ia takut disakiti oleh bosnya.
Keesokan harinya salah satu murid bernama Emilia terlihat sedang cekcok dengan Jaro. Kita tahu Jaro ini adalah pemimpin para murid Begundal, sekaligus tangan kanan si agen keamanan. Di sini Emilia marah karena Jaro sudah membuat sahabatnya menjadi kecanduan. Tidak mau basa-basi, Jaro dan anak buahnya malah membuli Emilia. Untungnya di sana ada Kamil yang segera meminta Jaro untuk melepaskan Emilia. Namun di sini Jaro malah menyuruh anak buahnya untuk menghajar Kamil. Setelah itu Jaro meminta semua orang di sana untuk tutup mulut tentang kejadian ini. Jika ada yang berani mengadu, maka Jaro akan menghajarnya juga. Ketika di dalam kelas, Demian yang melihat wajah Kamil babak belur, ia pun langsung bertanya siapa orang yang telah menghajarnya. Kamil beralasan kalau ia baru saja terjatuh, namun Emilia mengatakan kalau mereka tidak akan memberitahu karena mereka takut dihajar. Kemudian salah satu murid di sana mengatakan, apakah Demian mau mengajari mereka bela diri agar mereka tidak terus-terusan dibully. Mendengar hal itu, Demian menyuruh mereka untuk datang ke sebuah gudang setelah pulang sekolah. Cerita para murid itu pun datang ke sebuah gudang yang terlihat berantakan. Kemudian Demian menyuruh mereka untuk membersihkan gudang tersebut, karena gudang ini akan dijadikan dojo tempat latihan mereka. Setelah dojo itu jadi, mereka pun selalu rutin setiap hari melakukan latihan setelah pulang sekolah. Sementara itu Agatha masih tampak kecewa kepada Demian, setelah Demian meninggalkannya begitu saja. Pada setiap malam, ternyata Demian juga terus mengawasi pergerakan para murid Begundal, termasuk Jaro. Hingga di suatu waktu, Demian menemukan beberapa barang haram yang siap diedarkan oleh mereka. Demian pun segera memancing polisi untuk datang ke sana, hingga beberapa anak buah Jaro akhirnya berhasil tertangkap. Namun Demian tidak sadar kalau si agen keamanan juga terus mengawasinya. Hingga di suatu hari saat Demian selesai melatih para muridnya bela diri, tiba-tiba Demian kedatangan beberapa orang bertopeng yang berniat menghabisi Demian. Namun di sini malah Demian yang langsung membuat mereka semua babak belur. Keesokan harinya ternyata yang menyerang Demian semalam adalah anak buah si agen keamanan. Di sini Demian sadar setelah melihat luka bonyok di wajah mereka. Setelah itu Jaro datang lalu mengatakan kepada si agen keamanan kalau ia mempunyai ide untuk menyingkirkan Demian. Ternyata ide tersebut adalah mendatangi rumah Emilia, salah satu murid Demian. Di sini Jaro meminta Emilia untuk berpura-pura dilecehkan oleh Demian, dan jika Emilia tidak melakukannya maka mereka akan menghabisi ayah Emilia. Karena diancam seperti itu, akhirnya Emilia pun mengiyakannya. Esokan harinya saat Demian akan masuk ke dalam kelas, tiba-tiba ia dicegah oleh kepala sekolah dan juga Agatha. Di sini si kepala sekolah mengatakan kalau ia sangat tidak habis pikir dengan Demian yang tega melecehkan Emilia sepulang berlatih di dojo. Oleh sebab itu dengan berat hati, kepala sekolah menskor Demian untuk beberapa waktu. Kemudian kepala sekolah menyuruh si agen keamanan bersama anak buahnya untuk segera mengusir Demian keluar. Malam harinya diam-diam Demian menyelinap ke dalam kamar Emilia. Di sini ia bertanya kenapa Emilia tega memfitnah dirinya. Emilia menjawab kalau hal itu terpaksa ia lakukan karena Jaro telah mengancam keselamatan ayah Emilia. Di sini akhirnya Demian tahu kalau saat ini dirinya sedang dikambing hitamkan oleh Jaro dan antek-anteknya. Setelah itu Demian datang ke rumah sakit untuk menemui Roy yang sebelumnya disiksa oleh si agen keamanan bersama para murid Begundal. Demian memaksa Roy untuk mengatakan bagaimana barang haram itu bisa masuk ke dalam sekolah. Roy yang sudah kecewa dengan si agen keamanan serta para murid Begundalnya, ia pun mengatakan kalau barang haram itu tidak dibawa masuk ke sekolah, melainkan dibuat langsung di sana. Kemudian Demian bergegas datang ke sekolah untuk mencari tahu tentang apa yang sebelumnya dikatakan Roy. Di dalam sekolah ia melihat ada orang yang mengarah ke ruang laboratorium, hingga diam-diam Demian masuk ke ruangan laboratorium. Di sana Demian melihat mereka yang tengah meracik barang haram.
Hal yang mengejutkan terjadi karena guru kimia di sekolah itulah yang meracik barang tersebut. Kemudian Demian melihat mereka tengah membawa racikan barang itu ke dalam mobil untuk diangkut entah kemana. Dengan segera Demian memotretnya, lalu mengikuti mobil tersebut. Ternyata mobil itu membawa Demian ke sebuah dermaga. Namun saat Demian akan memeriksanya, ia malah ketahuan oleh beberapa anak buah si agen keamanan, hingga terjadi keributan. Setelah mengalahkan mereka, Demian segera menghubungi Agatha dan juga kepala sekolah untuk memintanya bertemu. Ketika mereka sudah berkumpul, Demian menjelaskan kalau ia baru saja melihat guru kimia membuat barang haram, lalu agen keamanan bersama dua anak buahnya membawa barang itu menuju dermaga. Saat itu juga kepala sekolah memanggil orang-orang yang dituduhkan Demian untuk ditanyai perihal itu. Namun sayangnya mereka menyangkal itu semua, lalu si guru kimia mengatakan kalau ia hanya sedang membersihkan lab. Kemudian ia menyuruh agen keamanan dan anak buahnya membuang sisa zat kimia yang ada di dalam lab tersebut. Di sini Demian mencoba memberikan bukti foto yang sempat ia ambil, namun sayangnya foto itu malah tidak jelas, sehingga Demian saat ini tidak mempunyai bukti lagi. Malam berikutnya Agatha tiba-tiba mendatangi rumah Demian. Di sini Demian bertanya bukannya Agatha masih kecewa karena perihal kejadian waktu itu, dan Agatha masih menganggap Demian telah melecehkan Amelia. Agatha mengatakan kalau ia sudah tahu kalau Demian tidak bersalah. Ternyata sebelumnya Agatha sudah mendatangi rumah Amelia, dan Amelia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian Demian meminta maaf karena telah meninggalkannya waktu itu. Demian sebenarnya menyukai Agatha, namun saat itu Demian masih teringat dengan mendiam istrinya. Di sini Demian juga membuka identitas asli Demian kepada Agatha, yang merupakan mantan seorang agen khusus. Setelah itu mereka berdua bertekad membongkar peredaran barang haram yang selama ini diselidiki Demian. Hal yang pertama mereka lakukan adalah menemui si guru kimia. Di sini Demian bertanya disimpan di manakah semua barang haram tersebut. Namun belum sempat mengatakannya, tiba-tiba si guru kimia dihabisi oleh si agen keamanan. Berikutnya Agatha kembali menemui Demian, dan ia mengatakan kalau dirinya mempunyai sebuah buku catatan milik almarhum Simon. Di catatan itu tertulis sebuah peta yang mengarah ke sebuah gudang. Agatha yakin gudang itulah tempat penyimpanan semua tepung haram milik mereka. Saat itu juga Demian dan Agatha bergegas pergi ke gudang tersebut, namun ternyata si agen keamanan juga terus mengawasi mereka. Sampainya di sana, Demian langsung dihadapkan dengan anak buah si agen keamanan. Setelah itu mereka akhirnya menemukan setumpuk tepung haram yang sudah siap diedarkan. Namun tiba-tiba Demian dan Agatha dikepung oleh si agen keamanan dan Jaro, beserta semua anak buahnya. Hal yang mengejutkan terjadi, karena ternyata dalang dari semua kejahatan ini adalah sang kepala sekolah itu sendiri. Ia berani muncul karena Demian dan Agatha sekarang sudah terpojok. Di sini mereka mengatakan kalau Demian akan tewas mengenaskan, seperti sahabatnya yaitu Simon. Namun tak lama dari itu, datang Kamil dan semua murid yang selama ini dilatih oleh Demian. Kemudian terjadilah pertempuran antara mereka semua. Di insiden ini Kamil berhasil menghabisi Jaro si pemimpin para begundal. Sementara itu Demian sendiri berduel dengan si agen keamanan. Demian yang memang bukan orang sembarangan, tentu ia mampu menghabisi si agen keamanan. Kemudian Demian berhadapan dengan si kepala sekolah, yang saat itu tengah menyandra Agatha. Di suatu kesempatan, Agatha berhasil berontak yang membuat Demian langsung menghajar si kepala sekolah sampai pingsan. Ketika Demian dan Agatha lengah, si kepala sekolah kembali sadar lalu menembak Demian. Saat si kepala sekolah akan benar-benar menghabisi Demian tiba-tiba. Ternyata itu adalah ulah Kamil, yang langsung membuat si kepala sekolah koit saat itu juga. Tak lama kemudian para polisi pun datang untuk mengamankan tempat tersebut.
Sekarang para polisi itu juga sadar kalau Simon ayah Kamil tidak bersalah karena sudah jelas semua ini adalah ulah si kepala sekolah. Kemudian film pun